Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 9 Mei 2023. Akhirnya setelah ditunggu berhari-hari ya, kita bisa melihat kembali IHSG hijau tipis 0,15%. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat, kita lihat di chart IHSG ya. Nah, teman-teman kalau bisa lihat hari ini itu dimulai dengan gap down di IHSG. Saya lebih jelas lagi ini ya. Ini teman-teman lihat ada gap down di IHSG dan ditutup closing warna hijau lebih dari setengah candle kemarin. Candle hari Senin itu teman-teman lihat itu ditutupnya lebih dari setengah body candle kayaknya ya, kalau dilihat lebih dari setengah atau mungkin di tengah body candle yang kemarin. Nah, dengan penampakan seperti ini, kalau teman-teman yang pakai candlestick mungkin akan melihat satu pola yang kita sebut sebagai piercing pattern. Dari piercing pattern ini kemungkinan besar ini adalah salah satu pertanda bullish reversal. Jadi kalau pakai candlestick pattern itu adalah candle merah, kemudian hari berikutnya adalah candle hijau, opennya itu ada di bawah closing candle merah, dan ditutupnya setengah atau lebih dari body candle merah. Jadi itu akan bisa kita katakan sebagai piercing pattern yang mana itu adalah salah satu tanda bullish reversal. Ya, semoga aja ini akan terkonfirmasi di hari berikut dengan munculnya candle hijau yang ditutup lebih besar daripada closing hari ini. Sehingga itu akan memberikan konfirmasi bahwa memang IHSG sudah mengalami pembalikan reversal dari tren pendeknya yang bearish. Sehingga ya beberapa saat ke depan kita akan lebih sering melihat IHSG hijau. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang selalu melakukan pembahasan saham di Bursa Efek Indonesia dari segi teknikal. Sehingga teman-teman kalau tertarik dengan analisa teknikal, disinilah tempatnya. Jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Dan silahkan kalau teman-teman punya saham-saham yang ingin kita bahas, langsung saja tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video berikutnya. Kita akan lihat saham AMRT. AMRT ini teman-teman kalau lihat di chart ini adalah di area all time high. Jadi all time high-nya sejauh yang saya cek itu ada di sini di 3150. Setelah membuat rekor harga tertinggi di sini, kemudian AMRT mengalami penurunan sampai terendah di 2650, kemudian sekarang udah mulai merangkak naik lagi ya. Kita lihat ini mungkin ini adalah pembentukan dari suatu tren reversal. Ya, kita harus berjaga-jaga bahwa memang tren itu nggak selamanya naik, satu saat juga akan berbalik. Jadi kita harus melihat mungkinkah ini adalah pembentukan reversal pattern. Jadi ya kita mesti berjaga-jaga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan kita belum lihat ada satu pattern yang mungkin ini double top ya. Tapi kalau double top nanti di sini kalau breakdown support di 2530-an baru kita bilang double topnya udah jadi. Kalau sekarang kan masih jauh, jadi kita anggap ini belum terjadi. Mungkinkah ini adalah triple top? Ya kita belum tahu, itu belum kejadian ya, belum ada 3 top yang kita lihat, sehingga kita masih menunggu ini kira-kira pattern apa yang akan terbentuk. Sehingga kalau teman-teman mungkin pengen trading di sini, saya sarankan jangan terlalu berani ambil resiko. Batasi kerugianmu sedekat mungkin, sedini mungkin, karena kita nggak pernah tahu kapan konfirmasi downtrend itu akan muncul. Kalau saran saya, mau trading di AMRT, mungkin beli di harga-harga sekarang ini di 2950. Saya melihat ada support di sekitar itu, di area kotak kuning ini.
sehingga risiko teman-teman tidak terlalu jauh. 2950 teman-teman mungkin cut loss di 2900, itu udah, saya kira udah cukup moderat. Dengan target pergerakan ini adalah, kalau saya bisa katakan, ini adalah rekor harga tertinggi di 3070. Disinilah closing yang pernah terjadi, closing tertinggi yang pernah terjadi, yaitu di tanggal 30 November 2022. Closing tertinggi yang pernah dicapai oleh AMRT. Setelah itu hanya shadow aja yang pernah di atas ya. Belum pernah closing di harga 3070. Oh, 3080. 3090 ya. Ya, 3090 high dan closingnya itu di 3090 di tanggal 30 November. Jadi saya rasa teman-teman bisa menggunakan target 3090 ini, buy on breakout juga boleh, atau mungkin teman-teman yang pengen nambah di situ ya silakan. Saya kira itu masih sangat terbuka kemungkinannya untuk AMRT naik lebih tinggi selama trennya belum berakhir. Nggak ada salahnya kita ikut. AMRT memang udah naik cukup tinggi dari yang dulunya di sekitar 900 dan 800, dia sideways panjang dengan volume kecil-kecil sekitar sini. Saya kira ini periode yang cukup panjang untuk AMRT bergerak sideways dengan volume yang sangat jarang. Kalau bisa kita katakan enggak volatile. Nah, sekarang ini AMRT udah lebih ramai, bid offernya juga udah terpenuhi semua, udah cukup padat. Saya kira nggak ada salahnya, dan kalau tren naik ini masih akan berlangsung, ya kenapa kita nggak ikutan ambil cuan. Berikutnya saya punya DGIK. DGIK juga ini masih kelihatan bagus ya. Lagi naik, volumenya juga rata-rata. Hari ini naik cukup tinggi, ada 6,6%. Kemudian volume juga di atas rata-rata. Jadi saya kira ya lumayan lah ini DGIK. Kalau teman-teman pengen trading di DGIK, saya sarankan untuk ambil di atas 145, sehingga teman-teman punya batas resiko mungkin di sekitar 142. Nah, di atas 145 beli, turun di bawah 142 kita cut loss. Tidak terlalu banyak resiko. Dengan target berikutnya ada di sekitar 156. Itu saja di area kotak merah. Ini adalah harga tertinggi yang dicapai di sekitar bulan Januari 2023. Jadi ya ada kemungkinan dia masih naik ke situ ya. Teman-teman bisa jadikan area kotak merah ini sebagai resisten. Sedangkan kalau teman-teman yang ngeri, takut untuk beli saat breakout besok, bisa teman-teman menunggu mungkin di sekitar area kotak hijau di sekitar 133. Itu pun kalau balik ke sana, karena kita nggak pernah tahu masa depan. Makanya kita selalu sediakan dua skenario, bagaimana jika DGIK naik, dan sebaliknya bagaimana atau apa yang akan kita lakukan bila DGIK bergerak turun. Sehingga kita tahu kalau kita memang monitor saham ini, setiap pergerakannya kemungkinan apa yang akan terjadi kita tahu, dan kita siap melakukan tindakan yang diperlukan. Sekarang kita punya SCMA. Nah, SCMA ini masih tahap awal banget. Jadi masih tahap awal, ini belum ada gambaran bahwa ini sedang uptrend. Satu-satunya pertanda yang memperlihatkan sinyal positif adalah MACD yang golden cross. Tapi itu pun masih jauh di bawah 0. Jadi ini saya rasa masih akan butuh waktu untuk sideways sebelum beranjak naik. Kalaupun dia beranjak naik, ya udah biarin aja dia beranjak naik. Karena itu belum tentu langsung jadi uptrend, karena ya saya rasa dia harus melalui satu fase sideways dulu. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan SCMA, saya kira teman-teman bisa bersabar dulu, tunggu dulu. Saya perlu mungkin beberapa candle untuk melihat apakah support di area kotak hijau ini cukup kuat atau tidak. Jadi kita akan melihat, setelah melihat ini ya, dari sebelah kiri ini jalan turun terus,
Paling enggak di sini kita harus melihat perilaku sideways di mana bull and bear saling menyerang, saling mencoba kekuatan. Siapa yang keluar sebagai pemenang itu yang kita ikuti. Dan ya kalau di pasar saham Indonesia kita hanya bisa mengikuti bull aja. Kayaknya kita agak sulit cari cuan di pasar bear. Karena pasar bear ini tidak dimungkinkan untuk buka posisi short. Jadi saya rasa kita masih sangat menunggu akan kelahiran bull di saham SCMA. Tapi tentu saja lahirnya bull itu akan butuh waktu, kita butuh konfirmasi sampai bull benar-benar kuat dan kita bisa ikutan ambil cuan dengan enak di saham ini. Sampai saat itu terjadi, saya kira kita masih perlu memasukkan ini ke dalam watchlist tanpa perlu membelinya. Cuman kalau siapa tahu ada yang pengen cari cuan jangka pendek, begini, saya melihat support saat ini ada di sekitar area kotak kuning di sekitar 166. Kemudian resisten ada di area kotak merah di sekitar 178 sampai 180. Dan kalau support yang sampai saat ini udah terbukti itu ada di sekitar 158 di area kotak hijau tentu saja. Nah teman-teman kalau mau beli SMA saya sarankan belinya nanti di area kotak hijau aja, karena kalau dia kemungkinan pertama dia masih sideways, teman-teman akan dapat di support area kotak hijau dan bisa jualan di area kotak merah. Tapi kalau kemungkinannya dia tidak sideways, malah melanjutkan tren turun, teman-teman tidak menghadapi resiko yang terlalu besar. Jadi untuk seorang trader, teman-teman harus mempersiapkan setiap langkah antisipasi apa yang harus dilakukan bila suatu saham bergerak naik, bila satu saham bergerak turun, atau bahkan bila saham itu diam-diam aja. Saya pikir ini masih terbuka kesempatan SMA naik kira-kira 1 atau 2 candle lagi, mengingat volume dalam 3 candle terakhir ini cukup besar. Tapi untuk amannya saya menyarankan sebaiknya ini hanya masuk watchlist aja dulu. Perhatikan aja pergerakannya. Nanti kalau beneran udah uptrend, ya pasti akan masuk rekomendasi untuk dibeli. Demikian untuk hari ini. Jadi teman-teman, tidak banyak saham yang kita bahas. Lebih banyak tujuannya memberikan contoh bagaimana kita melihat atau menganalisa grafik pergerakan harga. Saya kira sambil menunggu ini kita akan menikmati IHSG yang lebih hijau. Biasanya sih kalau IHSG merah itu pasar sepi, kalau IHSG hijau biasanya itu di mana-mana lebih ramai, trader-trader pada bersukacita. Cuman teman-teman mesti berpikir lebih jangka panjang, bagaimana kalau pada saat pasarnya sedang merah, ya, itu kita ngumpulin saham-saham yang tidak ikutan merah atau mampu bertahan di support, ya. Dan pada saat IHSG mulai hijau seperti ini, kita udah siap-siap untuk ngambil cuan kita. Oke, sampai di sini. Salam cuan untuk kita semua.